Kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang materi modul 1 untuk mata kuliah pendidikan IPS DSD, yaitu Hakikat, Landasan, dan Kurikulum Pendidikan IPS DSD. Kelompok kami terdiri dari Herni, Eka Novita, Namita Sarah, saya sendiri, dan juga Sistra Marta. Pada modul 1, KB1 ini akan memaparkan tentang hakikat dan tujuan pendidikan IPS DSD. Hakikat ini pada dasarnya ya manusia sudah memiliki pengetahuan. Nah, pengetahuan tersebut sudah melekat ada pada diri seseorang, termasuk pengetahuan yang melekat pada diri kita masing-masing. Nah, hal tersebut dapat dirangkum sebagai pengetahuan sosial. Nah, selanjutnya kita akan pelajari tentang hakikat pendidikan IPS di SD. Nah, kehidupan sosial manusia di masyarakat itu beraspek majemuk, dapat dikatakan beraspek majemuk, atau juga disebut multi aspek. Dalam kehidupan kita di masyarakat, tentunya kita juga memiliki kebutuhan-kebutuhan pokok untuk bisa bertahan hidup. Selain kebutuhan pokok, kita juga memiliki kebutuhan ya untuk mempelajari ilmu, untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang tentunya akan membantu kita dalam meningkatkan kesejahteraan hidup kita di masa depan. Di dalam mempelajari ilmu dan pengetahuan, kita juga akan mempelajari tentang aspek-aspek kehidupan. Aspek tersebut akan menjadi salah satu ciri kemampuan manusia dengan makhluk hidup non-manusia. Ya, aspek-aspek tersebut ya terdapat beberapa aspek di disiplin ilmu dari ilmu pengetahuan. Yang pertama ada aspek budaya, yang kedua ada aspek ekonomi, ada aspek psikologi, kemudian ada aspek sejarah, dan juga aspek geografi. Selanjutnya, aspek humaniora. Aspek ini berbeda dengan ilmu sosial tadi ya. Aspeknya ada 4. Pertama adalah aspek nilai, aspek norma, aspek bahasa, dan juga aspek seni dan budaya. Dari penjelasan tadi, kita bisa tarik pengertian ya bahwa ilmu pengetahuan sosial merupakan suatu program pengajaran atau mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang kajiannya mengintegrasikan ilmu-ilmu sosial dan humaniora berdasarkan aspek-aspek yang tadi saya sudah sebutkan. Selanjutnya kita mempelajari tentang tujuan pendidikan IPS. Nah, salah satunya yaitu supaya bisa membina peserta didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan juga kepedulian sosial, yang nantinya pasti akan berguna bagi dirinya sendiri, serta bagi masyarakat dan juga negara. Untuk merealisasikan tujuan yang sudah dipaparkan tadi, tentunya dalam proses pembelajaran IPS, tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan, yaitu kognitif, dan juga keterampilan, yaitu psikomotoris saja, melainkan membutuhkan juga aspek akhlak, yaitu afektif, dalam menghayati serta menyadari kehidupan yang penuh dengan masalah, tantangan, dan hambatan, dan juga persaingan. Kriteria guru untuk mengembangkan materi pembelajaran. Yang pertama, mengembangkan kemampuan memahami berbagai fenomena sosial. Yang kedua, mengembangkan kemampuan komunikasi. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan merasakan adanya masalah, mengidentifikasi masalah, mencari informasi untuk memecahkan masalah, mengeksplorasi alternatif pemecahan masalah, dan memilih alternatif yang sesuai. Yang keempat, mengembangkan kemampuan untuk peka, tanggap, dan adaptif tetapi tetap kritis. Yang kelima, mengembangkan kemampuan menganalisis masalah sosial secara terpadu. Fungsi IPS sebagai pendidikan. Yang pertama, membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna
dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan keterampilan, terutama keterampilan sosial dan keterampilan intelektual, serta mengembangkan kepedulian sosial. Modul 1 KB2, landasan pendidikan IPS SD. Ada beberapa landasan di sini yang dari 1 sampai 8. Landasan pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan ini memberikan gagasan pemikiran yang mendasar. Yang kedua, landasan ideologis. Landasan ini dimaksud sebagai sistem gagasan mendasar untuk memberi pertimbangan dan menjawab pertanyaan. Yang ketiga, landasan sosiologis. Landasan ini memberikan sistem gagasan mendasar untuk menentukan cita-cita, kebutuhan, kepentingan, kekuatan, dan aspirasi. Yang keempat, landasan antropologis. Landasan ini memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar dalam menentukan pola sistem dan struktur pendidikan. Yang kelima, landasan kemanusiaan. Landasan ini memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar untuk menentukan karakteristik ideal manusia sebagai sasaran proses pendidikan. Yang keenam, landasan politis. Landasan ini memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar untuk menentukan arah dan garis kebijakan dalam politik pendidikan dari pendidikan IPS. Yang ketujuh, landasan psikologis. Landasan ini memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar untuk menentukan cara-cara pendidikan IPS. Yang kedelapan, landasan religius. Landasan ini memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar tentang nilai-nilai norma, etika, dan moral. Landasan filosofis pendidikan IPS SD. Yang pertama, landasan filosofis guru IPS dalam perubahan zaman. Perkembangan zaman menurut perubahan sosial di semua lapisan masyarakat, kemajuan informasi dan teknologi, merambah di negara maju dan di negara berkembang termasuk Indonesia saat ini. Kedua, landasan filosofis pengembangan kurikulum pendidikan IPS SD. Penetapan materi IPS di SD yang diberikan kepada peserta didik disusun dan direncanakan sedemikian rupa dengan memperhatikan teori dan konsep serta landasan filosofisnya. Next. Landasan operasional pendidikan IPS SD. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, perkembangan kurikulum pendidikan IPS SD. Perbedaan kurikulum IPS SD tahun 1994 dan kurikulum tahun 2006 atau KTSP. 1. Kurikulum SD 1994 lebih menekankan kepada membaca, menulis, dan berhitung, muatan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, wawasan lingkungan, pengembangan nilai, pengembangan keterampilan. Selanjutnya, kurikulum SD tahun 2006 berpatut pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, pasal 6 ayat 1, kurikulum terdiri dari kelompok mata pelajaran, agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, dan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tiga prinsip pengembangan kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya. Beragam dan terpadu. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Menyeluruh dan berkesinambungan. Belajar sepanjang hayat.
seimbang antara kepentingan nasional dan 4. kepentingan Prinsip daerah. pelaksanaan kurikulum. Dalam pelaksanaan kurikulum di setiap satuan pendidikan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan, dan kondisi peserta didik. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, belajar untuk memahami dan menghayati, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, serta belajar untuk membangun dan menemukan jati diri. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapatkan perbaikan, pengayaan, atau percepatan. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan multi-strategi, multimedia, sumber belajar, dan teknologi yang memadai. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, dan budaya. Kurikulum mencakup seluruh komponen kompetensi, mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Struktur kurikulum SD disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran sebagai berikut. Memuat 8 mata pelajaran yang terdiri dari pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya dan prakarya, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler sesuai ciri khas daerah. Sedangkan pengembangan diri dapat juga kita sebut sebagai ekstrakurikuler. Demikian pemaparan modul 1 dari kelompok kami. Terima kasih.